Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di kuliah online melalui media video saat ini. Pada kesempatan ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang prinsip atau isu etik dalam praktek keperawatan. Di dalam prinsip atau isu etik dalam praktek keperawatan yang perlu kita ketahui antara lain satu, kode etik keperawatan atau ethical codes, berisikan tentang etik dalam hubungan antara satu perawat dan klien. Misalnya, perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dari klien. 2. Perawat dan praktek. Misalnya, perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Kode etik keperawatan isinya yang ketiga, mengatur hubungan antara perawat dan masyarakat. Misalnya, perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. 4. Perawat dan teman sejawat. Misalnya, perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Kode etik keperawatan isinya yang kelima, yaitu hubungan antara perawat dan profesi. Misalnya, perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Ya, itu adalah beberapa kode etik keperawatan. Selanjutnya yang perlu diketahui di dalam prinsip atau isu etik praktek keperawatan yang kedua, hak klien atau pasien. Dalam bahasa Inggrisnya client right. Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di masyarakat. 2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Hak klien atau pasien yang ketujuh, yaitu memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. 8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktek atau SIP, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. 9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Hak klien atau pasien yang ke-10, yaitu mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. 11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan
dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lain. 14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. 15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Berikutnya hak klien atau pasien yang ke-16, yaitu menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. 17. Menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata ataupun pidana. Dan 18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya masih tentang hal yang perlu diketahui di dalam prinsip atau isu etik dalam praktek keperawatan. Yang ketiga yaitu dilema etik atau ethical dilemmas. Dilema menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Itu pengertian dilema dari KBBI. Kemudian etik. Menurut KBBI, etik artinya kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Sehingga dilema etik dalam keperawatan bisa diartikan merupakan situasi yang sulit bagi perawat dalam menentukan pilihan untuk melakukan tindakan keperawatan pada pasien terkait dengan etik. Itu adalah pengertian dilema etik dalam keperawatan. Berikutnya, hal yang perlu diketahui tentang prinsip atau isu etik dalam praktek keperawatan yang keempat, yaitu peraturan etik dan tanggung jawab perawat profesional atau ethical roles and responsibilities of professional nurses. Peraturan etik perawat ada dalam kode etik keperawatan. Tanggung jawab perawat profesional secara umum yaitu memberikan asuhan keperawatan, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan diri sebagai profesi. Secara khusus, memberikan asuhan keperawatan pada klien mencakup aspek bio, psiko, sosio, kultural, spiritual yang komprehensif dalam upaya pemenuhan kesehatan dasarnya. Soal evaluasi. Setelah memperhatikan video, jawablah soal ini dengan tulis tangan disertai nama, NIM, mata kuliah, nama dosen pengajar, tanggal pekerjaan, lalu upload ke kampus sesuai waktunya sebagai bukti hadir dalam kuliah saat ini. Soal 1. Apa sajakah hak-hak pasien yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit? Tuliskan 5 hak. 2. Apa yang dimaksud dengan dilema etik keperawatan? Berikan satu contoh dilema etik yang pernah Anda ketahui dalam praktek keperawatan. 3. Apa tanggung jawab perawat profesional secara umum dan secara khusus? Demikian materi kuliah online yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa, dan saya harapkan juga mahasiswa bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Dari saya cukup sekian. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.